Monumen Nasional Monas adalah tugu peringatan perjuangan rakyat Indonesia yang berdiri tegak di pusat ibu kota, Jakarta. Monumen dengan tinggi 132 meter ini berhasil menunjukkan kepada kita bahwa selain berbentuk cincin, kalung, dan gelang, emas ternyata bisa juga dibentuk menjadi topping sebuah monumen. Monumen ataupun museum adalah bangunan yang didirikan untuk mengabadikan sejarah bangsa. Tanpa adanya monumen ataupun museum, maka kita akan kesulitan memahami bagaimana sejarah itu terjadi dengan arti dan konteks yang tepat. Tanpa adanya monumen yang mengabadikan, kita akan kebingungan bagaimana teks proklamasi yang sesungguhnya. Mungkin tanpa monumen, hari ini kita mengenal proklamasi dengan teks yang berbeda. Proklamasi. Kita bangsa Indonesia merdeka dulu aja ya. Urusan pemindahan kekuasaan dan lain-lain ntar kita obrolin deh. Oke, thank you, Soekarno, Hatta. Bahaya kan? Makanya, untuk itulah akan kita ulas bagaimana Monas sebagai monumen nasional berbicara sejarah kepada generasi hari ini dalam Wonderful Indonesia. Monas adalah bangunan dengan luas kawasan lebih dari 80 hektar yang dibangun pada tahun 1961 pada masa Presiden Soekarno. Pembangunan Monas adalah proyek kebanggaan nasional untuk menanamkan identitas bangsa yang merdeka dan berdaulat. Untuk memahami lebih jauh tentang Monas, saya akan meminta bantuan seorang warga Betawi asli yang kerjaannya sembahyang mengaji. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Fuad. Saya sedang mencari orang yang bisa ngajak saya keliling Monas. Bapak dengan Bapak siapa ya? Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa membeli kutang. Kenalin Bang, Aye Piutang. Piuta. Bukannya Pitung harusnya. Pitung mah itu Abang Aye itu. Terus punya adik juga si Puting. Nah, aneh di tengah-tengah itu namanya Piutang. Si Piutang. Piutang. Oh, sering ngasih utang berarti. Saya yang punya utang, Bang. Oh, berarti si utang itu mah. Iya. Ya udah, kalau gitu bisa Pak Bang si Piutang ini ngajak saya keliling-keliling Monas. Lah bisa aja lah. Masalah dibayarannya buat Aye bayar utang. Aman. Yaudah, ayo mau kemana? Aye temenin. Oke. Lapangan raksasa tempat Monas berdiri ini dinamakan Medan Merdeka, sebuah ruang publik yang sejak masa kolonial digunakan untuk berbagai kegiatan. Sempat digunakan sebagai lapangan latihan militer oleh VOC, pusat olahraga dan rekreasi di era Thomas Stamford Raffles, tempat pengumpulan massa untuk melakukan propaganda di era pendudukan Jepang. Bahkan di lapangan ini pula lah rencana awal pembacaan proklamasi akan dilakukan. Kawasan ini dibagi menjadi 4 bagian yang mengelilingi Monas dalam bentuk silang. Di sisi selatan berdiri patung Ikada, memperingati rapat raksasa Ikada tanggal 19 September 1945, hari ketika puluhan ribu rakyat berkumpul bertemu langsung dengan Presiden Soekarno. Kemudian di sisi timur berdiri patung R.A. Kartini yang merupakan hadiah persahabatan dari pemerintah Jepang pada tahun 1980-an. Di sini dituliskan bahwa ini disumbangkan oleh rakyat Jepang. Berarti ini kan luar biasa ya. Apa sebenarnya yang sudah rakyat Indonesia berikan sampai Jepang itu memberikan penghargaan atau memberikan apa ya? Ya patung peringatan seperti ini. Bujuk ke buzet dah. Jepang itu tahu di Indonesia nih banyak wibu, banyak wotak. Makanya orang-orang Jepang kagak tega sama kita. Kita setelah dijajah, kita dikasih ini patung Ibu Kartini, mengingatkan kasih sayang ibu kita semua. Makanya Jepang tuh tahu petinggi-petinggi negara kita ini banyak yang dulunya wibu sama wotak juga. Oh, berarti sejak lama budaya Jepang itu diserap oleh bangsa kita ya. Bener. Berarti wotak dan wibu ini luar biasa. Mereka kayak duta-duta persahabatan negara. Duta persatuan dunia. Wah, luar biasa. Pantas memang banyak yang suka baca komik di Indonesia ini ya. Lanjut ke sisi barat, terdapat patung Muhammad Husni Tamrin,
tokoh pergerakan nasional yang vokal menentang ketidakadilan kolonial di Volkskrant, sebuah lembaga mirip DPR tapi versi penjajah Belanda. Dan terakhir, di sisi utara, berdirilah patung Chairil Anwar, sang penyair revolusi. Kami yang terbaring antara Kerawang Bekasi. Pabrik maksudnya. Bujuk Buzeda bukan. Ini itu puisi Chairil Anwar tentang perjuangan. Banyak orang meninggal berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Puisi ini? Ini puisi Chairil Anwar. Mana sih? Emang Bang Piutang tahu soal puisi? Us, Aye mah demen banget sama yang kata-kata begini tuh. Bisa Aye berpuisi. Coba. Bibir dikulum, lidah terlipat. Cakep. Assalamualaikum para sahabat. Salam warahmatullahi Dan wabarakatuh. juga patung Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa melawan Belanda. Ada Pangeran Diponegoro yang kita tahu berjuang lewat senjata. Ada juga Chairil Anwar yang perjuangannya lewat kata-kata. Ada kita kenal Tamrin yang berjuang dari internal pemerintahan Belanda. Dan ada R.A. Kartini yang kita tahu berjuang dengan mencerdaskan kaum wanita. Ternyata perjuangan tuh sangat beragam ya Prof ya? Benar itu. Tapi saya penasaran, antar pejuang tuh ada saling nyinyir nggak sih? Kayak ngapain berjuang pakai kata-kata, omen-omen doang gitu misalkan. Atau kemudian ngapain lagi nih di Ponorogo nih, pakai cara angkat senjata segala. Kalau nggak suka sama Belanda, pergi aja dari Hindia Belanda ke kerajaan Joseon kek gitu. Kayaknya nggak ada deh yang gitu. Masa sih nggak ada? Iya, aku kayaknya yakin kalau itu nggak ada. Tapi julid itu kan fitrah manusia gitu. Masa sih nggak ada kejulitan di zaman itu? Julid ada, tapi julidnya difokuskan pada penjajah. Karena kalau misalnya dia julid pada teman sendiri, ya berarti dia nggak concern dong dengan keadaan pada saat itu, kan common enemy-nya kan ada. Oh, mungkin kalau andaikan julid yang negatif, itu privilege-nya orang-orang nggak ada kerjaan. Karena mungkin dia merasa udah merdeka, lalu kemudian nggak ada lagi penjajah, terus bingung kan mau ngapain. Akhirnya ya teman sendiri yang dijulitin. Netizen. Saatnya menuju bangunan utama. Untuk masuk ke Gedung Monumen Nasional, terlebih dahulu kita harus melewati sebuah terowongan bawah tanah. Sesampainya di halaman Monas, kita akan disambut dengan relief panjang berisi sejarah Indonesia dari era Majapahit, kolonialisme, revolusi, hingga pembangunan. Semua dipahat untuk menunjukkan perjalanan panjang sebuah bangsa, khususnya untuk generasi ke depan yang malas membaca. Lu tahu nggak? Ada yang unik berkaitan dengan Monas. Bahwasanya ukuran-ukuran di Monas itu sebenarnya adalah simbolisasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Misal, tinggi apinya itu sekitar 17 meter. Dari pelataran sampai cawan 17 meter juga. Yang berarti kan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, tinggi museumnya itu 8 meter. Yang artinya mensimbolkan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan luas pelatarannya sendiri itu 45 kali 45 meter. Dan lu tebak, benar, itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Unik ya? Tapi kenapa ya harus pakai dicocokologi dengan tanggal-tanggal gitu, ngapain sih? Ya kan supaya kita ingat kalau seandainya kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus 45. Oh iya, karena kan Indonesia kan ibu pertiwi kan. Maksudnya? Iya kan, Indonesia dicocokin dengan atau disimbolkan dengan ibu pertiwi. Cewek biasa suka nanya tanggal penting. Itu kalau kita harus inget tuh, bahaya kalau nggak inget 17 Agustus 1945, ntar ibu pertiwi bersusah hati. Ruang pertama yang kami kunjungi adalah ruang kemerdekaan. Bagian sakral di dalam cawan Monas yang berisi 4 atribut utama kemerdekaan Indonesia. Patung Garuda Pancasila, peta wilayah Indonesia yang berlapis emas, bendera merah putih, serta duplikat naskah proklamasi yang tersimpan dalam sebuah gapura yang ketika pintunya membuka akan memperdengarkan suara asli Presiden Soekarno saat membacakan naskah tersebut. Proklamasi. Kamu, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ruangan ini dirancang untuk menjadi tempat kontemplasi dan mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan suasana yang tenang dan khidmat.
Kenapa sih harus Soekarno gitu yang bacain proklamasi? Beliau tuh orator, jadi cocok baca proklamasi. Coba kalau lu, jelas nggak cocok lah. Ih, masa? Coba deh, Proklamasi. terlalu VO, Proklamasi. terlalu AI nggak sih? Alah, kayak profesor bisa aja. Kalau andaikan aku hidup di zaman itu, mungkin aku yang akan diminta untuk baca proklamasi. Coba. Proklamasi. Lebih cocok reklamasi. Di bagian dasar monumen, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia yang berisi 51 diorama sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Berturut-turut searah jarum jam, kita akan disuguhi perjalanan sejarah Indonesia mulai dari masa prasejarah, kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, era penjajahan bangsa Eropa, perlawanan para pahlawan nasional melawan VOC, perang kemerdekaan, hingga masa Orde Baru pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dari yang saya lihat tadi di seluruh diorama ini kan banyak ngomongin soal perjuangan, peperangan. Berarti jangan-jangan nenek moyang Bang Piutang ini seorang pejuang? Lah iyalah, keluarga Ayah itu keluarga pendekar. Kami tuh jago silat nih. Bang Piutang juga jago silat? Lah Ayah itu juara 1 bersilat lidah. Silat lidah mah artinya bohong. Enggak beneran ini, bisa nih ini. Bisa tuh. Di masa depan, Iya. jika terjadi peperangan lagi, Iya. apa yang sudah Bang Piutang dan generasi sekarang nanti siapkan? Ayah udah siapin dari sekarang itu outfit kalau ada perang lagi. Kok outfit? Lah iyalah, nanti bayangin kalau Ayah berjuang untuk negara, terus Ayah diabadikan di diorama-diorama ini. Kalau outfitnya jelek kan Ayah malu. Nggak apa-apa Ayah mati di medan tempur, asal Ayah nggak mati gaye. Selanjutnya, kami naik ke puncak Monas. Disinilah kita bisa melihat Jakarta dari ketinggian 132 meter. Melihat gedung-gedung pencakar langit, taman-taman kota, gedung-gedung kementerian, bahkan istana negara. Tapi kami tidak bisa berlama-lama, karena harus gantian dengan rombongan anak TK. Seneng banget. Terima kasih Bang Piutang udah nemenin jalan-jalan keliling Monas. Lah iya, sama-sama. Tapi bayaran Ayah gimana? Adanya cuman Xiaomi. Oh, kalau Xiaomi nggak apa-apa. Ini mah lebih dari cukup. Ini kesukaannya Babe di rumah. Wah, kalau begitu terima kasih banyak ya. Ya, salam Iya. buat Nyak Babe di rumah. Semoga segera menemukan outfit yang tepat. Iya, terima kasih lah. Salam dari pendekar Betawi. Monas pada akhirnya adalah pengingat bagi kita bahwa sejarah bisa diabadikan sedemikian rupa dalam bentuk patung, tulisan, rekaman suara, hingga diorama. Namun kini, jika sejarah diabadikan dalam bentuk sosial media, maka jejak sejarah digital apa yang akan kita tinggalkan di sana? Apapun itu, perhatikan outfitmu. Karena seperti kata Kang Piutang, nggak apa-apa mati, asal jangan mati gaya. Sampai nanti, kita jalan lagi. Wonderful Monas, Wonderful Indonesia.